Terima kasih Bapa. Kami tahu karena Engkau mengasihi kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, seperti saat ini. Kami tahu Tuhan anugerah Allah begitu besar atas kami. Dan kami ingin bersyukur Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berfirmanlah pada pagi hari ini. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan baru lewat firman-Mu. Kami tahu Tuhan setiap kata firman Allah, setiap kalimat yang Tuhan sampaikan kepada kami, itu akan membangunkan iman kami. Memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami jalan keluar, memberikan kepada kami solusi. Tuhan berfirmanlah, Engkau tahu keadaan kami, apapun juga keadaan kami saat ini. Engkau mengerti dengan detail Tuhan. Dan Engkau mengerti kebutuhan kami satu persatu. Berfirmanlah dengan bebas Tuhan. Berkati jemaat GBI Raja Damai yang pada pagi hari ini sudah bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk terima firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu pada pagi ini untuk berbicara kepada jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Saudara yang siap untuk terima firman Allah, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom. Ya, sidang jemaat terkasih, menghadiri ibadat di rumah Tuhan, itu ada berkat spesial yang akan kita terima. Tidak seperti kita beribadat sendiri di rumah. Saudara boleh beribadah di rumah sendiri, baca firman, berdoa. Tapi itu berbeda dengan berkat yang saudara terima pada saat saudara ibadat di gereja. Ada berkat yang tidak pernah saudara terima kalau saudara sendirian di rumah. Berkat itu namanya berkat korporat. Berkat korporat itu luar biasa Bapak Ibu. Karena itu ibadat di gereja seperti pagi ini saudara hadir itu tidak sama dengan ibadat online. Karena sekarang kan zaman sudah maju. Saudara bisa ibadat online toh. Ibadat online itu hanya saudara lakukan kalau terpaksa. Jadi jelas ya, GBI, Gereja Bethel Indonesia itu menetapkan bahwa ibadat online itu kalau saudara terpaksa. Satu, misalnya saudara sakit, gak bisa ke gereja toh. Saudara bisa beribadat bersama-sama dengan jemaat di gereja, tapi saudara ada di rumah lewat online. Yang kedua, saudara ada di perjalanan yang tidak memungkinkan saudara bisa pergi ke rumah Allah. Silahkan. Tapi kalau saudara sehat, saudara bisa hadir di gereja. Ada berkat korporat yang akan saudara terima. Berkat korporat itu luar biasa Bapak Ibu. Tidak bisa kita pikirkan. Tapi Tuhan itu mengenal saudara. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Saat ini tidak ada seorang pun mungkin yang tahu persoalan saudara. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat saudara. Tuhan melihat hati saudara, pikiran saudara, hidup saudara. Dan berkat korporat saudara terima. Karena saudara rajin ibadah di gereja. Amin. Ya, sudah siap untuk terima firman? Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat terkasih. Pagi ini Bapak Ibu ada firman spesial untuk kita. Untuk saudara, untuk saya juga. Kita akan belajar dari salah satu Raja Yehuda. Yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia. Hizkia ini seorang raja yang besar yang pernah ada di Yehuda. Dan Alkitab menulis raja yang sangat luar biasa karena dikagumi oleh seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Hampir samalah dengan Raja Salomo. Sehingga dari seluruh ujung bumi datang memberi upeti
menghormati, ngajak kerjasama kepada Raja Hizkia ini. Karena itu kita akan pelajari banyak pelajaran berharga yang Tuhan siapkan lewat firman Allah. Karena itu kita kembali kepada firman Allah, kita kembali kepada Bible, kita kembali satu yang akan kita pelajari hari ini, Hizkia. Ya, banyak pelajaran berharga dari beliau. Minimal ada 3 fase yang akan saya sampaikan kepada saudara. Supaya tidak terlalu panjang, ada 3 fase. Fase pertama pada saat Hizkia diangkat menjadi raja. Fase yang kedua pada saat dia akan menuju puncak kejayaannya. Fase yang ketiga pada saat dia ada di puncak kejayaannya. Semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Sangat kita perlukan saat ini. Mari kita lihat fase yang pertama. Saat dia diangkat menjadi raja. Saya beri tema revolusi rohani. Mari kita baca, ya. Saya akan bacakan untuk saudara pelan-pelan. Saudara simak ya. 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan ayat pertama. Hizkia berumur 25 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Nama ayahnya Hizkia itu adalah Raja Ahaz. Jadi Hizkia itu menerima warisan kerajaan dari ayahnya. Umur 25 tahun, masih sangat muda. Kalau di Indonesia enggak boleh Bapak Ibu. Indonesia punya aturan. Ya, sebelum MA mengubah, itu 40 tahun baru boleh jadi presiden di Indonesia. Sekarang sudah agak turun sedikit. Ini 25 tahun menjadi raja. Masih sangat muda, masih hijau, tidak tahu apa-apa. Dalam pemerintahan enggak tahu apa-apa. Ayat yang kedua. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Firman Allah tulis ini. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 3. Apa yang dilakukan Hizkia? Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, saat dia diangkat menjadi raja, apa yang dilakukan Hizkia? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Aneh toh? Sudah enggak melihat aneh? Ada yang aneh. Kenapa? Kok Hizkia buka pintu rumah Tuhan? Ternyata sidang jemaat terkasih selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, gereja tidak lagi terbuka. Gereja ditutup. Tidak ada lagi orang yang beribadah. Gereja rusak. Itu yang terjadi pada saat Hizkia diangkat menjadi raja. Ayat 4. Hizkia mendatangkan para imam, orang-orang Lewi, mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Ayat 5, katanya kepada mereka, dengarkanlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu, kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Tidak hanya gereja tertutup, tidak hanya gereja rusak, tapi gereja itu cemar saat itu. Banyak kejahatan yang terjadi. Dan para Lewi ini adalah salah satu suku bangsa Israel yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pelayan Tuhan, pengurus gereja. Nganggur. Tidak berbuat apa-apa lagi karena gerejanya ditutup. Karena itu Hizkia panggil para Lewi. Ayo, kuduskan dirimu. Buka kembali gereja. Bangun kembali ibadah. Ayat 6.
karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka telah meninggalkan Allah. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Amin. Sidang jemaat terkasih, Hizkia menjadi raja pada saat masih muda sekali. Gak banyak pengetahuan yang dia punya. Bahkan di dalam pemerintahan, usia 25 itu ya masih sangat muda. Gak tahu apa-apa. Dan tidak hanya sampai situ. Hizkia itu mewarisi pemerintahan yang kacau, carut marut, kacau, hancur. Tidak hanya itu, bangsa Yehuda saat itu, kerajaan Yehuda saat itu mempunyai banyak musuh. Banyak musuh yang serang Yehuda. Inilah warisan yang Hizkia terima dari ayahnya, Raja Ahaz. Karena ayahnya ini dimurkai oleh Tuhan. Itu keadaan bangsa Yehuda saat itu. Carut marut, hancur, rusak, tidak aman. Banyak musuh yang menyerang. Apa yang dilakukan Hizkia? Kita sudah baca bersama. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ternyata Hizkia melakukan keputusan yang tidak umum. Keputusan yang sedikit aneh lah. Kenapa? Kerajaannya hancur, mestinya kan kerajaannya dibangun. Ekonomi morat-marit, mestinya Hizkia membangun ekonomi yang rusak. Hizkia bangun militer, karena apa? Banyak musuh saat itu. Kerajaan terancam, bangun militer mestinya. Bangun politik. Karena saat itu kerajaannya hancur. Mestinya itu yang dilakukan oleh Hizkia secara logika. Karena Hizkia mewarisi kerajaan yang sudah rusak. Tapi ternyata Hizkia melakukan keputusan yang tidak umum. Apa yang dilakukan Hizkia? Melakukan revolusi rohani. Hizkia melakukan revolusi rohani. Karena Hizkia takut akan Tuhan. Hizkia berusaha membawa bangsa Yehuda untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena itu dia kumpulkan para Lewi. Ayo kuduskan dirimu. Bangun kembali ibadah. Buka kembali rumah Tuhan. Dia berusaha membawa bangsa Yehuda untuk kembali ke jalan Tuhan. Hizkia melakukan suatu pembaharuan yang radikal. Dia menghidupkan kembali ibadah. Dia menghidupkan lagi perayaan-perayaan kudus yang sudah bertahun-tahun terlupakan oleh bangsa Yehuda. Apa yang terjadi? Bangsa Yehuda dipulihkan. Hebat. Jadi keputusan Hizkia yang tidak umum ini berhasil memulihkan bangsa Yehuda. Pesan firman Tuhan untuk saudara saat ini. Saudara hadir di gereja dalam keadaan sepertinya baik-baik saja. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi itu. Manusia itu punya suatu kecenderungan secara psikologi ya. Punya suatu kecenderungan menutupi kekurangannya. Menutupi kelemahannya. Ya, kadang-kadang kita itu seperti baik-baik saja. Tapi sebenarnya hatinya hancur. Bahkan kalau ditanya, bagaimana keluargamu? Ya baik, puji Tuhan baik. Padahal dia lagi bersengketa dengan suaminya. Tapi dia tutupin. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Tapi pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk saudara. Saya percaya. 1, 2, 3, 4, 5 orang di antara saudara butuh pesan Tuhan ini. Ya, sidang jemaat terkasih. Mungkin saat ini saudara sedang terpuruk. Ada sakit penyakit yang saudara alami.
Mungkin saudara mengalami krisis keuangan. Saudara, kemarin saya lagi memantapkan firman Tuhan ini. Ada seorang ibu jemaat di Bangkalan, telepon saya 1 jam lebih. Kita tidak pernah tahu. Ibu ini menurut saya sukses, Bapak Ibu. Anaknya kuliah selesai semua. Ya, dia punya mobil beberapa, anaknya pakai mobil semua. Ternyata dia curhat, hatinya hancur. Kenapa? Dia mengalami krisis keuangan yang luar biasa. Enggak pernah saya duga. Tidak pernah saya duga. Kalau dia enggak curhat, saya enggak akan tahu. Dia curhat. Jadi di depan mata saya lihat ibu ini sukses. Tapi kenyataannya dia mengalami krisis keuangan. Mungkin saat ini saudara gagal dalam rumah tangga. Ada masalah dalam rumah tangga saudara. Atau mungkin saudara mengalami gagal dalam usaha. Ada teman saudara tidak baik. Atau saudara gagal dalam studi. Sama dengan bangsa Yehuda saat itu. Firman Tuhan datang kepada saudara pagi hari ini. Lakukan revolusi rohani. Ini tidak umum. Tapi kalau saudara lakukan revolusi rohani, Tuhan akan pulihkan saudara. Amin. Cari Tuhan. Cari Tuhan saudara. Cari Tuhan. Bangun mesbah. Bangun doa. Baca firman. Mungkin sudah lama sekali saudara tinggalkan doa dan firman. Bangun kembali. Tingkatkan ibadah saudara. Percaya, sidang jemaat terkasih, percaya Tuhan akan angkat hidup kita dari segala keterpurukan kita. Ini bagian pertama. Ini pelajaran yang indah bagi kita. Fase yang kedua. Mari kita lihat fase yang kedua. Saat Hizkia menjelang kejayaannya. Jadi bangsa Yehuda mulai bangkit kembali, mulai pulih kembali, ya. Hizkia mulai naik, tapi belum sampai di puncak, ada masalah yang terjadi dalam hidupnya. Saya beri judul tindakan iman. Apa masalahnya? 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3, kemudian loncat ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos utusan Allah kepada Hizkia berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Belum sampai di puncak kejayaannya, ada peristiwa dialami Hizkia. Dia sakit dan firman Allah datang kepada Hizkia. Kumpulkan keluargamu. Sampaikan pesan terakhir. Bapak Ibu, sampaikan pesan terakhir ini enggak enak Bapak Ibu. Iya toh? Enggak enak. Karena apa? Karena kita akan mati. Sampaikan wasiat. Enggak enak. Engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini keputusan Tuhan untuk Hizkia. Dan apa yang dilakukan Hizkia? Lagi-lagi Hizkia melakukan tindakan yang tidak umum. Dia kan sudah maju saat itu toh. Ya, kerajaan Yehuda sudah maju. Pasti kerajaannya sudah dilengkapi dengan tabib-tabib yang hebat, dokter-dokter spesialis, profesor yang hebat sudah ada pada saat itu yang bisa sembuhkan Hizkia. Mestinya Hizkia panggil mereka. Periksa aku, obati aku. Karena dia kan sudah bisa memulihkan bangsa Yehuda. Tetapi Hizkia mengambil keputusan yang tidak umum. Kali yang kedua. Apa? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Jadi dia tidak cari dokter. Dia tidak cari dokter spesialis. Dia tidak cari
rumah sakit terlebih dahulu. Tapi dia memalingkan mukanya ke arah dinding, dia menghadap Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini yang dilakukan Hizkia. Dia ada di bawah kaki Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Menangis dengan sangat. Itu artinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan iman. Dia tidak mencari dokter. Dia tidak mencari tabib. Tapi dia cari Tuhan. Karena dia tahu sumber segala kesembuhan itu adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan jawab doa Hizkia. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Coba Bapak Ibu. Keputusan Tuhan tadi mengatakan Hizkia harus mati. Tapi keputusan Tuhan bisa berubah. Karena apa? Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang disertai dengan tindakan iman. Itu mengubah keputusan Tuhan. Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Dan tidak hanya itu. Allah memberikan berkat bonus kepada Hizkia. Apa? Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Hasyur. Dari musuh-musuhmu. Dan aku akan pagari kota ini. Aku akan lindungi kota ini. Karena aku Allahmu dan karena Daud hambaku. Ya, dan kalau saudara baca berikutnya sampai akhir dari pasal ini, saudara tahu Hizkia bisa bangun negeri Yehuda itu luar biasa. Irigasinya maju, pertaniannya maju, semua maju. Sampai Hizkia naik-naik ke puncak kejayaannya. Karena Tuhan tidak hanya memperpanjang umurnya Hizkia, tapi Tuhan memberkati Hizkia, Tuhan angkat Hizkia makin kuat dan kerajaannya makin hebat. Sehingga seluruh bangsa di muka bumi ini datang kepada Hizkia memberi upeti. Itu yang terjadi. Ya, Hizkia melakukan tindakan iman. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, berseru mohon belas kasihan Tuhan. Karena dia percaya sumber dari segala sesuatu adalah Tuhan. Sidang jemaat terkasih, saudara bisa sembuh karena pergi ke rumah sakit. Saudara bisa sembuh karena pergi ke dokter. Saudara cari dokter yang hebat, saudara bisa sembuh. Oke, tapi ingat, sumber dari segala sesuatu itu adalah yang di atas. Cari Tuhan lebih dulu Bapak Ibu. Sama seperti yang dilakukan Hizkia. Doanya dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji akan melepaskan kerajaannya dari musuh. Kerajaan Hizkia, kerajaan Yehuda menjadi makin kuat, makin disegani. Dan Hizkia naik sampai ke puncak kejayaannya. Next. Ya. Sidang jemaat terkasih, doa yang sungguh-sungguh itu luar biasa. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan apa? Doa yang sungguh-sungguh disertai dengan iman. Itu besar kuasanya. Besar kuasanya. Dapat menggerakkan hati Tuhan untuk mengubah keputusannya. Bayangkan yang membuat keputusan itu Allah semesta alam. Bisa berubah keputusan Allah karena doa saudara yang sungguh-sungguh. Karena itu pesan firman Tuhan pagi ini. Pesan yang kedua. Next. Sidang jemaat terkasih, seberat apapun masalah saudara saat ini, seberat apapun, sekalipun bagi saudara itu mustahil untuk bisa diatasi, naikkan doa yang sungguh-sungguh, doa dengan iman. Tuhan akan mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin. Amin. Ini pesan firman Tuhan yang kedua. Yang pertama, revolusi rohani. Yang kedua, tindakan iman. Doa sungguh-sungguh.
Karena doa saudara yang sungguh-sungguh disertai dengan iman itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Yang mustahil itu menjadi mungkin. Fase yang ketiga, hati-hati. Warning, fase yang ketiga warning. Ternyata pada saat Hizkia sampai di puncak kejayaannya yang tertinggi, dia menjadi sombong. Dia menjadi tinggi hati. Sayang sekali. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 12-13. Kemudian kita loncat 16-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Sekarang sudah sampai di puncak kejayaannya. Raja Babel kirim surat. Maksudnya apa? Surat pujian, surat kerjasama, dan membawa pemberian, membawa upeti. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Babel itu di bawahnya Raja Hizkia. Saat itu. Dan sudah tahu toh Babel itu akhirnya menjadi apa? Menjadi penjajahnya Raja Yehuda. Tapi sebelumnya Babel itu di bawahnya Raja Hizkia. Ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Hatinya bersukacita, berbunga-bunga. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, minyak berharga. Ngerti saudara? Raja Hizkia pamer. Ini lo hartaku, ini lo kejayaanku, ini lo hebatku. Dengan sukacita Hizkia mulai pamer. Bahkan sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Apa? Lanjut. Gedung persenjataannya juga dipamerkan. Jadi kekuatan militernya itu dipamerkan sama Raja Hizkia kepada utusan Babel. Sudah tahu, Babel itu bisa mengalahkan Hizkia ya karena Babel akhirnya tahu persenjataannya Raja Yehuda itu seperti apa. Ya. Jadi Hizkia memamerkan gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam pembendaharaannya. Bahkan tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Semuanya diperlihatkan karena Hizkia tinggi hati. Allah tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Allah membenci orang yang sombong. Ayat 16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Karena Hizkia menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Sesungguhnya katanya firman Allah. Suatu masa akan datang. Segala yang ada di dalam istanamu yang disimpan oleh nenek yang moyangmu sampai hari ini akan diangkut semua ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Semua yang kau punya saat ini akan musnah. Semua akan diambil oleh Babel. Karena apa? Karena Hizkia tinggi hati. Dan tidak hanya itu, ayat 18. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Keturunan Raja Hizkia, keturunan Raja akan menjadi pelayan, akan menjadi budak di kerajaan Babel. Tidak hanya seluruh hartanya akan diangkut. Tapi jabatan dan kemuliaannya akan diturunkan sampai menjadi budak. Karena Allah menentang orang yang tinggi hati. Tetapi ternyata Hizkia tetap tidak mau mendengarkan firman Allah. Coba ayat 19.
Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Ini memuji toh. Tetapi pikirnya, ini yang ada di dalam hati Hizkia. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Maksudnya apa? Sungguh baik firman Allah yang kau sampaikan. Tapi aku akan tetap damai, aku akan tetap kuat, aku akan tetap perkasa. Hizkia tidak mendengarkan firman Allah. Sayang sekali, di puncak kejayaannya, Hizkia tinggi hati. Dia tidak tahan pujian yang disampaikan oleh bangsa lain. Dia lupa bahwa pencapaiannya saat itu berasal dari Tuhan semata. Pencapaiannya dia ada di puncak kejayaannya itu karena Tuhan yang beri. Setelah dia diperpanjang usianya 15 tahun, Tuhan berjanji akan memberkati dia sampai di puncak kejayaannya. Tetapi pencapaian yang dia capai saat itu hanya diakui sebagai usaha pribadi karena kekuatan tanganku, karena kepintaranku, karena kehebatanku. Bahkan Hizkia tidak menghormati firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Aku kuat, aku hebat, gak mungkin. Sidang jemaat terkasih, ketika segala sesuatu berjalan baik dalam hidup kita, segala sesuatu berjalan lancar, ketika Tuhan membawa kehidupan saudara makin naik, saudara berada di puncak kesuksesan, ketika Tuhan mengangkat hidup saudara semakin menjadi kaya, semakin diberkati dengan berkelimpahan. Berhati-hatilah, sebab saat itu timbul kecenderungan di dalam hidup kita meninggikan diri. Kita merasa lebih dari orang lain dan kita merasa itu semua dicapai karena kekuatan tangan kita. Hati-hati sidang jemaat terkasih. Pesan firman Tuhan yang ketiga. Next. Yang pertama, hati manusia yang tulus itu bisa berubah menjadi angkuh. Karena godaan pujian. Yang kedua, karena godaan berkat. Gak banyak orang yang tahan dipuji. Pujian menyenangkan, tapi bisa menjatuhkan kalau kita tidak tahan dipuji. Yang kedua adalah berkat. Pada saat kita hidup sederhana, kita bergumul, minta tolong kepada Tuhan, minta diberkati, kita begitu setia. Tapi setelah kita diberkati, semakin sukses, kita tidak lagi ingat doa. Kita lupa baca firman. Karena apa? Gak ada waktu, Pak. Dan kita tidak lagi beribadah. Rumah Tuhan tertutup. Rumah Tuhan di hati kita menjadi rusak. Karena kita tidak pelihara lagi. Saudara, berkat itu membuat kita hidup lebih enak. Tapi berkat bisa membuat kita jatuh. Yang kedua, hati manusia itu rapuh. Hati kita itu rapuh. Gampang jatuh karena keadaan. Keadaan masalah yang berat membuat kita jatuh. Tapi keadaan yang kita yang sangat tinggi karena sangat sukses itu juga bisa membuat kita jatuh. Karena itu berhati-hatilah, pesan firman Tuhan untuk kita sekalian. Dalam kitab Amsal ditulis, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Hidup kita itu terpancar dari hati kita. Ada 3 pesan firman Allah pagi ini yang sangat indah untuk kita. Yang pertama, revolusi rohani. Yang kedua, tindakan iman. Yang ketiga, jaga hati supaya kita tidak
sombong. Yesaya mengatakan, adakah kapak membanggakan dirinya dari orang yang megang? Adakah gergaji membanggakan diri dari orang yang menggunakannya? Saudara, kapak tidak bisa mengatakan karena aku hebat kalau tidak dipegang oleh orang yang make. Gergaji tidak akan ada gunanya kalau tidak dipegang oleh orang yang make. Kapak itu tidak bisa membanggakan diri. Gergaji gak bisa membanggakan diri. Kalau saudara saat ini sangat diberkati oleh Tuhan, ada di puncak kesuksesan, bersyukur kepada Allah. Itu karena tangan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Hatiku bersyukur.